pada abad ke-14 Masehi, ketika angin muson membawa kapel-kapel dari Gujarat dan Hadramaut ke pesisir Nusantara, hiduplah seorang ulama bernama Syekh Abdullah Al-Fansuri. Beliau tinggal di pesisir Barus. Setiap kali ia berdiri di depan muridnya, hatinya bertanya lirih, apakah aku berdakwah demi cahaya Allah atau demi namaku dikenang di sepanjang pantai ini? Suatu malam, di tengah hujan angin, datanglah seorang pemuda kurus membawa dayung kayu patah. Namanya Jalal. Setiap kali Syekh Abdullah berbicara tentang tauhid, Jalal menunduk dan berkata pelan, "Guru, ombak di hatimu belum tenang." Kata-kata itu menusuk. Syekh Abdullah menegur, tapi Jalal hanya tersenyum seperti orang yang melihat ombak yang tak terlihat oleh orang lain. Beberapa hari kemudian, Syekh Abdullah mengajak Jalal berlayar di tengah samudra. Badai besar datang. Tanpa peringatan, kapal terombang-ambing, layar sobek, dan para murid panik. Syekh Abdullah mencoba memimpin doa, tetapi suaranya goyah. Dalam gelap, Jalal berbisik, "Guru, selama ini engkau mengajak kami mengenal Allah, tapi engkau sendiri takut kehilangan dirimu." Badai makin kuat, hingga kapal hampir terbalik. Tiba-tiba Jalal melompat ke laut tanpa ragu. Semua teriak panik. Namun anehnya, badai itu mereda perlahan, ombak menjadi tenang. Seolah seseorang menutup tirai angin. Mereka mencari Jalal semalaman, tapi ia tak ditemukan. Hanya dayung patah miliknya yang mengapung. Saat mereka kembali ke Brus, dengan hati sedih, penduduk kampung terkejut ketika mendengar cerita itu. Seorang tetua kampung berkata, "Jalal, anak itu telah wafat 3 tahun lalu dalam badai. Ia nelayan yang mati sambil menyelamatkan orang lain." Murid-murid Syekh Abdullah terpana, namun sang ulama hanya berdiri diam. Air matanya jatuh perlahan. Malam itu dia bermimpi bertemu Jalal. Pemuda itu tersenyum, "Guru, aku hanyalah ombak yang Allah kirim untuk menyentuhkan hatimu ke dasar samudranya. Kau bukan muridku," jawab Syekh Abdullah. "Kaulah guruku." Ketika beliau terbangun, dadanya terasa lapang. Ego yang selama ini menyelimuti dirinya luruh seperti pasir tersapu gelombang. Sejak itu Syekh Abdullah tak pernah mengizinkan muridnya memanggilnya Tuan Guru. Ia hanya berkata, "Aku hanyalah pelaut yang sedang belajar membaca arah angin Allah." Hikmah, kadang Allah mengirimkan guru dalam rupa yang tidak kita duga. Bahkan dari orang yang menurut kita lebih rendah, lebih miskin, atau tak dikenal dunia. Tinggalkan doa terbaik untuk orang tua, anak-anak, dan guru-guru kita di kolom komentar. Insya Allah, pemirsa lain akan mengaminkan.